Selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, Kamis 9 April 2020, mengajak kita kembali untuk melihat Injil Lukas. Namun kali ini Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, di mana pada bagian bacaan kita pada malam hari ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli terhadap anak-anak kecil. Ya, ketika Tuhan ada di situ dan orang-orang banyak mulai berdatangan untuk mengerumuni Tuhan, banyak dari antara mereka yang datang dan kemudian membawa anak-anak kecil supaya Tuhan Yesus bisa menjamah anak-anak mereka. Namun para murid atas dasar kasih kepada Tuhan dan tidak ingin terjadi apa-apa kepada gurunya, takut bahwa gurunya akan terganggu dengan anak-anak kecil tersebut, para murid kemudian memarahi orang-orang yang berusaha membawa anak-anaknya untuk mendekat kepada Tuhan. Namun jawaban Tuhan, respon Tuhan di luar dugaan para murid. Di ayat yang ke-16 dikatakan, "Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, 'Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.'" Bahkan di dalam Injil Markus lebih lengkap lagi dikatakan bahwa Tuhan setelah berkata demikian, ia memeluk dan kemudian memberkati anak-anak kecil tersebut. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, bahkan hingga sampai saat ini, masyarakat atau budaya pada masa itu juga pada masa kini sering menganggap bahwa anak-anak itu adalah pengganggu yang kemudian membuat anak-anak dinomor sekiankan. Artinya ketika ada acara apapun dan lain sebagainya, kita selalu menganggap bahwa anak kecil itu sumber keributan dan lain sebagainya. Sehingga kita pun kemudian sama seperti para murid yang berusaha menjauhkan anak-anak tersebut dari Tuhan. Padahal di sini Tuhan katakan anak-anak itulah, orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Mengapa anak-anak kecil dikatakan mereka yang empunya kerajaan Allah? Bapak Ibu, mari kita lihat sifat daripada anak-anak, bukan sifat yang kekanak-kanakan, namun anak-anak memiliki 3 sifat yang menonjol, yang itu bisa menjadi atau membuat kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Yang pertama, bahwa anak-anak itu memiliki kerendahan hati. Anak-anak tidak mengerti bagaimana caranya sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. Mereka selalu dengan kepolosannya, rendah hati, dan jujur. Apa yang ia lihat, itu yang ia ceritakan. Apa yang kemudian ia tidak suka, itu yang ia katakan. Anak kecil itu polos, dan yang terpenting bahwa anak kecil itu selalu bersandar kepada orang tuanya. Artinya mereka sadar mereka tidak mampu melakukan tanpa orang tua mereka. Mereka selalu mencari ayah ibunya dan mereka bersandar penuh kepada kedua orang tuanya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita sekalian, umat yang percaya kepadanya, bahwa kerajaan surga itu milik orang-orang seperti anak-anak tersebut, di mana umat Tuhan diharuskan untuk memiliki kerendahan hati, diharuskan untuk bersikap tulus, jujur, polos apa adanya, dan kemudian yang terpenting adalah tidak mengandalkan kuat kuasa sendiri, sehingga kita pun menyadari bahwa diri ini terbatas dan diri ini harus memiliki sandaran. Sandarannya siapa? Sandarannya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, maka kita akan menjadi umat yang dapat dikatakan sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Kita bersandar penuh kepadanya, percaya pada setiap rencana dan apapun yang ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita mengkoreksi diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan saya. Apakah sampai saat ini kita mungkin masih menjadi seperti murid Tuhan yang berusaha menganggap anak kecil itu tidak penting lalu kemudian menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan? Mari, jangan sampai kita menjadi pribadi yang menjadi penghalang bagi orang lain yang mau datang kepada Tuhan.
Seharusnya kita menjadi seperti anak kecil, senantiasa memiliki ketulusan hati, kerendahan hati, dan juga bersandar penuh pada Tuhan Yesus, sehingga kita pun mampu untuk menjadi alat Tuhan yang membuka jalan untuk bisa mempersiapkan jalan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Bisa kita lakukan melalui sikap hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita yang memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah lebih dahulu kita rasakan. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu hari yang sudah boleh kami lewati. Engkau boleh berkenan di dalam tugas aktivitas kami ya Tuhan, sehingga kami pun boleh melaluinya dengan baik. Terima kasih juga Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh menjadi seperti anak-anak yang memiliki ketulusan, kerendahan hati, dan juga bersandar penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini, dan hanya dengan menyerahkan diri penuh ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka hidup dan kehidupan kami senantiasa akan menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami ya Tuhan apabila tanpa sadar kami masih menjadi seperti murid Tuhan yang menghalangi atau menjadi penghalang bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, teladan daripada Tuhan Yesus senantiasa terpancar nyata di dalam sikap hidup kami, tutur kata kami, dan juga tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.